Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas unit operasi. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dan teman saya Lewi Kristina Natalia dan Anda Rahmat Zuhri dan juga ada Bagus Saputra. Kami akan mempresentasikan tentang pengolahan air, koagulasi, flokulasi. Pengertian koagulasi: penambahan zat kimia koagulan ke dalam air baku dengan maksud mengurangi gaya tolak menolak antar partikel koloid. Koagulasi terpenuhi dengan penambahan ion-ion yang mempunyai muatan berlawanan dengan partikel koloid. Partikel koloid umumnya bermuatan negatif, sehingga ion-ion yang ditambahkan harus kation dan bermuatan positif. Koagulasi flokulasi terdiri dari dua tahap besar, yaitu ada penambahan koagulan aluminium sulfat, pengadukan campuran koagulan dan air umpan. Pada proses koagulasi juga dibagi dalam dua tahap secara fisika dan kimia. Secara fisika itu ada pemanasan, pengadukan, dan pendinginan. Secara kimia ada elektroforesis, penambahan koloid, dan penambahan elektrolit. Dalam proses koagulasi, stabilitas koloid sangat berpengaruh loh. Beberapa gaya yang menyebabkan stabilitas partikel, yaitu gaya elektrostatik, adalah gaya tolak-menolak terjadi jika partikel-partikel mempunyai muatan yang sejenis. Yang kedua ada reaksi hidrasi, yaitu bergabung dengan molekul air. Dan yang ketiga ada stabilisasi yang disebabkan oleh molekul besar yang diabsorpsi pada permukaan. Faktor yang mempengaruhi proses koagulasi yaitu ada suhu air, pH, jenis koagulan, kadar ion terlarut, tingkat kekeruhan, dosis koagulan, kecepatan pengadukan, dan alkalinitas. Flokulasi adalah suatu proses aglomerasi atau penggumpalan partikel-partikel terdestabilisasi menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan dapat dipisahkan oleh sedimentasi dan filtrasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penggabungan flok-flok yang telah dibibitkan pada proses koagulasi. Gradien kecepatan merupakan faktor penting dalam desain flokulasi loh. Jika nilai gradien terlalu besar, maka gaya geser yang timbul akan mencegah pembentukan flok. Sebaliknya, jika nilai gradien terlalu rendah, tidak memadai, maka proses penggabungan antar partikulat tidak akan terjadi dan flok akan menjadi besar serta mudah mengendap, akan sulit dihasilkan. Untuk mendapatkan flok yang besar dan mudah mengendap, maka bak flokulasi dibagi atas 3 kompartemen, yaitu pertama terjadi pada pendewasaan flok, kedua terjadi pada proses penggabungan flok, dan yang ketiga terjadi pada pemadatan flok. Proses pengolahan air, koagulasi, dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang terjadi secara berurutan untuk tidak menstabilkan partikel tersuspensi. Pertama, koagulasi dengan melibatkan rentalisasi dari muatan antar partikel dengan penambahan elektrolit. Agregat yang terbentuk akan saling menempel dan menyebabkan terbentuknya partikel yang lebih besar yang dinamakan mikroflok. Pengadukan cepat untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumbukan partikel sangat diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus loh. Biasanya proses koagulasi ini membutuhkan waktu sekitar 1-3 menit. Tahap selanjutnya, flokulasi disebabkan oleh adanya penambahan sejumlah kecil bahan kimia yang disebut sebagai flokulan. Mikroflok yang terbentuk pada saat koagulasi sebagai akibat penetralan muatan akan saling bertumbukan dengan adanya pengadukan lambat dan menghasilkan flok yang lebih besar. Pertumbuhan ukuran flok akan terus berlanjut dengan penambahan flokulan atau polimer yang berbobot molekul tinggi. Polimer tersebut menyebabkan terbentuknya jembatan mengikat flok, memperkuat ikatan, serta menambah berat flok sehingga meningkatkan rate pengendapan flok. Waktu yang dibutuhkan untuk proses flokulasi berkisar antara 15-20 menit hingga 1 jam loh. Proses koagulasi flokulasi terjadi pada unit pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Proses pengolahan air. Faktor utama yang mempengaruhi koagulasi dan flokulasi air adalah kekeruhan, padatan tersuspensi, temperatur, pH. Pemilihan koagulan dan kadarnya membutuhkan studi laboratorium juga loh. Proses reaksi kimia untuk menghasilkan flok adalah sebagai berikut. Nah, ini
ini adalah tahap pada proses koagulasi dan flokulasi. Nah, yang ini adalah proses pengolahan air, koagulasi, dan flokulasi. Pengadukan faktor penting pada proses koagulasi dan flokulasi loh. Berdasarkan kecepatannya, pengadukan dibedakan menjadi dua, yaitu pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Pengadukan mekanis adalah metode pengadukan menggunakan alat pengaduk berupa impeller yang digunakan dengan motor bertenaga listrik. Ini adalah gambar pengadukan mekanis. Pengadukan hidrolis adalah pengadukan yang memanfaatkan gerakan air sebagai tenaga pengadukannya. Sistem pengadukan ini menggambarkan tentang energi hidrolik yang dihasilkan dari suatu air hidrolik. Nah, di bawah ini ada gambar dari cara pengadukan hidrolis. Pengadukan pneumatik adalah pengadukan yang menggunakan udara atau gas berbentuk gelembung yang dimasukkan ke dalam air sehingga menimbulkan gerakan dalam pengadukan pada air. Nah, di bawah ini adalah gambar tentang pengadukan cepat secara pneumatis. Nah, kelebihan koagulasi dan flokulasi yaitu ada lebih cepat, efektif, dan efisien menghilangkan